Dinas Kesehatan Deli Serdang tutup mulut mengenai 4 pegawai BPKAD positif COVID-19. Hingga sampai saat ini belum ada keterangan soal 4 pegawai BPKAD yang terkena COVID-19 hari Selasa tanggal 2 Juni. Menurut Riki Sekretaris BPKAD soal positif atau negatifnya pegawai keuangan BPKAD hanya Dinas Kesehatan yang mengetahuinya. Dikarenakan Kepala Dinas Kesehatan tidak mau bertemu dengan wartawan Diamond News Siharsi Hotang dan diarahkan kepada Kabid Kesehatan Dr. Haji Jeffrey Suska mengenai terkenanya COVID-19 pegawai BPKAD Deli Serdang tanggal 2 Juni. Kabid Kesehatan tidak mau angkat bicara soal COVID-19 seluruh SKPD Deli Serdang. Kami lakukan rapid test. Masalah positif atau negatif hanya kami dan keluarga saja yang mengetahuinya, karena soal data mereka tidak dapat umumkan di publik. Masalah BPKAD kita tidak bicarakan, itu saja di Dinas Kesehatan ini saja ada yang terkena, kata Dr. Haji Jeffrey Suska. Tapi menurut Kabiro Diamond News Deli Serdang Siharsi Hotang, mengapa hanya seluruh pegawai keuangan saja yang diperiksa? Dikarenakan menurut banyak orang melalui uanglah banyak orang terkena. Apalagi uang itu kan langsung dari tangan. Kita kan tidak tahu dari siapa uang itu, menurut Dr. Haji Jeffrey Suska. Jadi sampai sekarang terkena atau tidaknya pegawai keuangan BPKAD Deli Serdang kita tidak dapat mengetahuinya. Dilaporkan langsung dari reporter Siharsi Hotang, kameramen Ramaditya Purba. Minggu yang lalu saya di Badan Pengelolaan Keuangan Negara. Kebetulan saya tidak ketemu dengan kepala dinasnya, dan saya ditangani oleh sekretaris Pak Riki. Jadi saya mempertanyakan masalah yang kena dampak pandemi COVID-19. Jadi Bapak itu mengatakan bahwa sebenarnya memang benar ada di daerah kami, lingkungan kami, pegawai termasuk pejabatnya yang namanya bendaharanya dan kepala bidangnya. Tapi apakah mereka itu dampak positif apa negatif, saya tidak ada kapasitas untuk menjawab Bapak. Tetapi untuk menjawab itu semuanya benar tidaknya reaktif ataupun yang namanya positif pandemi COVID-19 itu, Bapak tanyalah kepada kepala dinas. Baiklah kalau begitu Pak. Saya jadi sudah mengarah kemari. Langkah pertama saya datang kemari, Pak Kepala Dinas ada kesibukan, katanya nggak di sini. Baru terus kira-kira 2 hari kemudian datang lagi saya, toh juga nggak ada di sini. Dan yang ketiga kali ini katanya lagi sedang sibuk. Sebenarnya Bapak itulah yang sebenarnya, kapasitas Bapak itulah sebenarnya untuk menjawab saya, karena ini menyangkut publik dunia kan gitu Pak. Jadi makanya saya tadi mau jumpa Bapak itu, katanya kepada ada antar bagian apa ini Pak? Ini ke P2P. Ini bagian apa Pak? P2P. Apa P2P ini? Pemberantasan pengendalian penyakit. Dengan Bapak siapa? Dr. Jeffrey. Bapak Dr. Jeffrey. Nah, jadi harus kepada Pak Jeffrey dulu, baru bagaimana arahan Pak Jeffrey nanti untuk mempertemukan Bapak kepada kepala dinas, harus kepada beliau lah dulu. Oh gitu. Itu sebabnya makanya saya tadi menjumpai Bapak dulu untuk menghadap beliau. Oh ya. Sebenarnya kalau untuk menjumpa beliau Pak, itu nggak bisa saya yang membawakan, ada di depan apa bagian security-nya. Saya kira tadi Bapak ingin menanya konfirmasi tentang COVID. Kalau tentang COVID makanya diarahkan di sini. Kan gitu. Karena kan COVID itu penyakit menular, jadi kan di bidangnya di sini. Tapi kalau untuk memfasilitasi Bapak jumpa dengan Pak Kadis, ya enggaklah, saya rasa posisi saya ada sekretaris, kalau mau jumpa untuk melalui sekretaris mau jumpa. Itu makanya Pak,
karena ini nampaknya menyangkut publikasi kebetulan saya dari WHO ini Pak. Makanya kalau tentang COVID Bapak tanya, bisa tanya sama saya gitu. Tapi kalau untuk Bapak mau cerita jumpa dengan Pak Kadis, ya rasa nggak pula saya yang harus membawa ke sana kan gitu. Tinggal Bapak lapor sama security-nya. Nanti security-nya memang kalau memang ada Pak Kadis atau lagi nggak sibuk, ya itu kan beliau lah nanti yang mengapakan, apakah sekretaris gitu. Betul Pak, betul. Itulah yang saya mau, artinya supaya jelas gitu Pak. Karena yang namanya pemberitaan ini kan nanti jangan dikatakan hoax. Iyalah, betul. Jadi kita nggak suka dengan hoax itu. Jadi lebih baik kita langsung berhadapan langsung. Bagaimana Pak? Apa saja? Apakah memang hanya begitu? Kalinya aja yang kena dampak COVID tadi? Apakah masih ada lagi yang lain-lainnya? Kan itu sebenarnya yang mau saya tanyakan. Ya sama saya juga bisa Bapak tanyakan. Bisa juga dengan Bapak. Bisa, karena kita memang di bidang kita. Sebenarnya kita nggak cerita SKPD, semua yang ada, baik di SKPD yang ada kemarin, kita sudah men-screening semua. Jadi mana yang diduga, yang reaktif, kita swab, kan gitu kan? Tanpa saya janji pula nih. Jadi kalau kita tentang kita melakukan screening semua, tidak bercerita SKPD. Kemarin di kantor bupati semua SKPD datang satu, baik kepala dinas maupun waktu itu sekretaris atau camat lah itu semua kita lakukan screening gitu. Jadi kita lakukan screening, mana yang reaktif kita swab, mana yang memang hasilnya positif kita isolasi. Nah, itulah yang kita lakukan. Artinya masyarakat juga gitu, kita turun ke kecamatan, mana yang reaktif kita langsung pemeriksaan lanjutan swab, mana yang hasilnya positif langsung kita suruh isolasi. Ada yang kita isolasikan ke rumah sakit, ada yang isolasi mandiri di rumah. Izin Pak ya, seperti sepengetahuan Bapak, SKPD yang terkena dampak positif pandemi tadi Pak, bisa Bapak jelaskan kepada saya Bapak, mungkin Diamond TV? Kita tidak cerita SKPD Pak. Aja. Betul, kita tidak cerita SKPD. Iya. Kita cerita tetap kalau Bapak tanya jumlah berapa kasus yang COVID positif, saya jawab. Saya tidak cerita tentang SKPD. Contohnya Pak ya, kita lakukan ada webs kita di Kominfo untuk melihat data. Yang positif kita sampai hari ini ada sekitar 87 orang. Boleh Bapak sebutkan nama-namanya Pak? Nama tak boleh, karena kalau nama itu kan nama kode etik Pak. Di dalam kesehatan Itu secara intern saya rasa Pak. tidak bisa Pak. Tapi kalau untuk kita yang Kita hanya boleh menyampaikan kepada keluarga. Misalnya Bapak yang positif tuh, yang bersangkutan Bapak dan atau istri sama anak Bapak. Karena anak Bapak dan istri Bapak harus kita periksa. Itu tujuan menyampaikan. Nggak bisa kita sama, bahkan Kapolres sendiri atau dari pihak-pihak lain minta pun kita nggak bisa kasih. Dan polisi pun udah tahu, kita bilang Pak, kita nggak bisa kasih. Ini kan di dalam kode etik kedokteran bahwa menyampaikan tentang kondisi penyakit seseorang kepada orang lain itu ada sanksi hukum. Memang betul Pak, kita akui itu Pak. Tapi kan gini, ini kan namanya sekedar SKPD-nya Pak. Artinya pejabat yang ada di pemerintahan Kabupaten Deli Serdang secara otomatis mungkin kepala dinas ini, bagian ininya, Ya, pejabatnya, atau bagian kepala seksinya. Ya, kalau Bapak tanya sama saya, reaktif ada reaktif di SKPD itu. Bahkan di SKPD kita pun ada juga yang reaktif kalau kita tanyakan. Nah, tapi kita nggak bisa sebutkan nama orang, jabatan apa, kan sama juga namanya orang. Kita sebutkan jabatan udah ada situ tercantum namanya langsung Pak. Tapi kalau Bapak tanya di sini pun ada yang reaktif di dinas kesehatan kita. Istilahnya sudah kita isolasi gitu ya. Artinya kalau pertanyaannya itu kita jawab. Tapi kalau tanya di bagian mana, jabatan apa, sebagai apa dia di sini, nah, itu kan sama dengan saya juga. Pertanyaan Bapak itu tentu ada nama di situ jadinya kan. Itu nggak bisa karena kita sudah pernah kita menyampaikan, bahkan camat sendiri kita sampaikan sama camat, kita bilang kita hanya jumlah kita sampaikan. Karena masyarakat sekarang terhadap COVID ini Pak, stigmanya masih stigma negatif Pak, masih ada diskriminasi. Itu yang kita takutkan. Jadi kalau dia bandel, dia tidak mau diisolasi,
Bahkan kita minta tolong pihak keamanan, pihak kalau di kecamatan melalui Polsek maupun Babinsa untuk mendatangi rumahnya. Tidak juga kita. Itulah dia. Tapi izin Pak, kalau taruhlah tadi kalau masalah nama mungkin sedikit tadi adalah keberatan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. Tetapi Pak, kalau yang namanya jabatannya, artinya jabatan apa yang kena atau stafnya atau saya rasa enggak Pak, karena kita nggak sebutkan nama loh Pak. Maaf ini Pak ya, kita tidak sebutkan nama tetapi mungkin pejabatnya, pejabat ini, pejabat kepala seksinya ataupun kepala bidangnya, saya paham bendaharanya, kan gitu Pak. Sama dengan Bapak. Karena dia nggak nama loh Pak. Bukan. Jadi kalau jabatan saya rasa nggak ada masalah Pak. Nah, bisa. Karena jabatan itu adalah bukan sebagai alat. Bukan Pak. Kalau Bapak bilang kepala bidang B2P, di sini kan cuma satu orangnya. Berarti namanya saya. Tapi kan nggak sebut nama Pak. Nah, bisa itu identitas Pak. Kalau seperti itu nggak bisa. Mohon maaf Pak. Karena kepala dinas itu sudah menyuruh kita yang bisa kepentingan jawaban itu kepada masyarakat dijawab itu hanya kepada pasien dan keluarga. Artinya tidak boleh kita menjawab itu, memberi informasi itu kepada sifatnya umum. Nah, itulah dia. Baiklah Pak, kalau kayak begitu, saya mau bertanya Pak, yang namanya di pemerintahan Kabupaten Deli Serdang ini, kira-kira sepengetahuan Bapak, yang Bapak ketahui Pak, termasuk dinas-dinas apa aja Pak? Kalau bisa tolong disebutkan Pak. Ya kalau kita sebenarnya kita sudah melakukan pemberian kemarin ke dinas sosial sama dinas sosial sudah dia reaktif. Tapi ada beberapa tapi staf nggak tahu lah saya itu tuh di apa namanya itu bendahara kecamatan. Nah kita ada juga ada lakukan itu juga kan dia ada beberapa kecamatan semua lah kita periksa itu ada juga yang reaktif. Kemudian di kita di sini juga ada salah staf biasa di pelayanan lain yang reaktif. Bahkan di di puskesmas juga ada pegawai-pegawai puskesmas yang beberapa yang reaktif. Itulah yang kita lakukan pemeriksaan Pak. Maksud saya loh Pak, bukan saya bertanya kepada camatnya. Di dinas-dinas apa ini Pak, pemerintahan kabupaten yang saya bertanya Pak. Ya itulah yang kita lakukan semua Pak. Siapa aja, pamannya contohnya entah dinas seperti kayak semalam BPAKD ya, BPAKD itu sudah menjelaskan langsung sekretarisnya mengatakan itu ada 4 orang. Jadi memang nggak sebut nama, cuman disebutkan kepala kepala bidang, kepala seksinya dengan stafnya, cuma hanya sebatas itu Pak. Ya, itu. Jadi dia bisa jelaskan. Ya itulah dia. Kalau memang di PKD itu memang ada 4 orang ya, itulah dia 4 orang itu berarti. Karena kita kemarin Pak, kita merepit itu tidak tahu kita jabatan siapa, kita hanya by name by address, by name karena umur, karena kan nggak address namanya kan kita di kantor repit kayak kita hari ini hari ini orang BNN, kita catat nama. Nanti ada yang reaktif, kita kasih tahu ini 4 orang reaktif. Itulah yang kita kasih tahu kalau di PKD. Hari ini kalau BNN kita periksa Pak. Lain daripada itu maksudnya kan entah dinas-dinas yang lain. Nggak ada, kita periksa satu itu aja. Jadi tidak ada Pak, dinas yang lain pun enggak. Kita cuma hanya dinas. Hari ini BNN ada satu kan BNN dinas juga Pak. Enggak, maksud saya cuman hanya di BPKD itu hanya itu dinas. Itu kemarin kita periksa cuma itu yang sama bendahara semua. Iya. Lain yang itu Pak, maksudnya yang lain itu enggak ada. Jadi berarti semua apa ya? Yang kita periksa lah ya. Bukan yang enggak. Pertanyaan Bapak kan yang diperiksa. Entah. Ini banyak janji. Jadi kita di kantor Pemkab kantor Bupati semua SKPD masuk situ. Kepalanya sama stafnya bagian keuangan kita periksa. Nah, kebetulan kemarin tuh di keuangan karena ada istilahnya tertularnya orang itu selalu melalui uang. Tertularnya antar virus itu Pak melalui uang. Nah bendahara akhirnya diminta lah untuk nilai tukar uang gitu Pak ya? Bukan, kita transaksi misalnya ada pembayaran kayak dia beras lagi buah Medan kan yang positif kan kasirnya. Nah itu diduga kan hanya dari pembayaran uang. Kita nggak tahu misalnya saya bayar di rumah Bapak, tahu-tahu saya sudah tertular, saya orangnya nggak orang sini, tertular kan itu.
Nah, seperti itu. Jadi bendahara ini makanya dia direpit semua dalam pemeriksaan. Makanya di PKD itulah dilakukan di situ. Kemarin kan tanya Bapak, hanya itu aja. Karena itulah alasannya, karena keuangan bendahara, mengingat dia kontak dengan orang banyak dan resiko penularan melalui salah satunya adalah uang. Karena transaksi itu berapa banyak uang dipegang oleh orang, kita nggak tahu orang yang mana yang tertular. Nah, itulah alasan kita rapid untuk DPKAD. Jadi Pak, izin Pak ya, dari Pak Dokter, Pak Haji ya. Haji Jeffrey Suska, berarti menurut Bapak hanya yang mendapatkan yang namanya positif pandemi COVID-19 ini cuma hanya dinas BPKAD itu? Bukan, nah, itu yang lainnya nggak ada? Bukan begitu. Berarti Bapak mengartikan sendiri itu namanya. Kita melakukan screening Pak, artinya untuk mencari orang-orang yang berisiko tinggi terhadap terjadinya COVID. Bukan orang itu aja kena COVID. Kena COVID-nya kayak saya bilang Bapak, dinas kesehatan sendiri ada yang kena. Ada Pak. Puskesmas pun ada yang kena. Ada. Artinya orang-orang yang berinteraksi dengan orang banyak Tuh. itu kelompok risiko, gitu maksud saya loh. Makanya kita ke masyarakat pun, ke pajak kita lakukan rapid kemarin ke Percut, tempat yang ramai, kita ambil masyarakat, mungkin ada yang kena, ketemu gitu. Bukan hanya satu di SKPD saja. Itu salah kalau Bapak. Hoax. YouTube itu, Ya benar-benar. YouTube tuh tak terbilang itu hoax. Ya, Nah ya. itu saya nggak mau Pak. Ya, ya. Jadi lebih bagus saya terus terang dan fair gitu. Iya, iya, iya. Nah, Itulah yang saya bilang Bapak tadi. Iya. Kalau kita tanya yang jadi kena COVID, semua berisiko. Maka kita bilang tadi semua kelompok berisiko, baik dinas kesehatan, bagian keuangan, puskesmas yang berhubungan dengan orang banyak. Kan gitu Pak kan? Puskesmas juga kita buat kelompok berisiko berhubungan orang banyak. Keuangan karena juga berhubungan dengan orang banyak. Nah, itulah yang kita lakukan risiko, artinya screening. Jadi kelompok itu ditambah lagi dengan masyarakat banyak. Nah, itulah yang kita lakukan screening. oh, iya. Nah, itulah yang kita kejar Pak sekarang ini untuk pemutusan mata rantai. Pemutusan mata rantai COVID penularan. Nah, jadi yang positif dapat isolasi, tidak boleh mana-mana karena supaya jangan menularkan. Kan itu tujuannya kan. Pada saat kita lakukan screening, termasuk Pak Bupati sendiri, kita lakukan pemeriksaan screening rapid. Nah, dari situ tujuannya kalau pada saat ketemu dia kasus, disitulah kita lakukan intervensinya, disitulah kita lakukan usulan untuk isolasi mandirinya. Nah, jadi itulah pemutusan mata rantainya, kan begitu. Jadi kita nggak ceritanya kepada institusi atau organisasi tertentu, Bapak kita anggap ini semua kelompok masyarakat yang berisiko. Nah, itulah artinya itu. Kenapa kelompok masyarakat berisiko saya bilang kita anggapkan itulah yang selalu kontak dengan orang-orang yang banyak. Itu yang kita lakukan. Oke Pak? Jadi kalau menurut Bapak, saya nggak usah lagi menghadap kepala dinas. Kalau Bapak juga Cukup masih, sebatas di sini. kalau saya Bapak tantang itu, Ya. ya mungkin porsi ini saya rasa sama jawaban saya dengan Pak Kaji itu juga ya tidak dijawabnya kan gitu. Tapi kalau ada keperluan atau hal yang lain tentu itu di luar ya bukan apa-apa lah, yang mungkin ada mau ditanya hal yang tidak mungkin saya kapasitas saya tahunya kan gitu. Tapi kalau tentang COVID mungkin sama jawaban kami. Karena kita juga kemarin baru aja juga dengan dipanggil juga di Pemkab, kita terangkan seperti itu. Kita cuma hanya sebatas yang lain Ya, kecuali ya. khusus dia kepada Benar. ini. Karena ini menyangkut kemanusiaan. Benar, sangat. Namanya ini kan dunia Pak. Betul, betul. Luas dia cakupannya. Kalau Itu, sekarang- itu sekarang kan- makanya sebabnya kita Indonesia ini kan harus mengatakan banyak masing-masing yang punya kapasitas dia mempertanyakan ini kan karena ini ada temuan dia kan begitu. Kita juga dengan media sudah juga rilis juga dengan pers, kita sampaikan setiap lakukan. Kita juga memang udah maklum, bahkan kita dengan pihak-pihak tertentu baik dari Kodim, ya kita bilang kita nggak bisa menginformasikan siapa, tapi kita bisa menginformasikan kita melakukan tindakan ini, jumlah di kecamatan ini bisa kita dapat. Jadi Pak Dr. Jeffrey Suska di sini sebagai Kami kepala bidang kabit apa itu Pak? itu lebih dua visi nomor 2 Pak. Jadi terima Siapa? kasih. Terima kasih Pak yang maaf Pak yang ini Ya.